Diet karbohidrat. Video ini disusun oleh tim kami yang terdiri dari Fajar Ayuning Nastiti, Hanifah Ulia, Irfan Diokta, dan Montero Marsmayer. Siapa sih yang tidak menginginkan tubuh yang ideal? Baik pria maupun wanita pasti sama-sama menginginkannya. Untuk mencapai tubuh yang ideal tersebut, sebagian orang pun rela untuk melakukan diet yang ketat. Salah satu diet yang banyak dipilih adalah diet karbohidrat. Apa itu diet karbohidrat? Diet karbohidrat adalah salah satu diet yang populer di masyarakat. Diet ini disanjung karena dikatakan bahwa dapat menurunkan berat badan dengan waktu yang relatif cepat. Orang yang melakukan diet karbohidrat ini bertujuan untuk menurunkan berat badannya dengan cara mengurangi secara signifikan atau bahkan tidak mengkonsumsi karbohidrat sama sekali. Terdapat dua jenis diet yang sama-sama menerapkan diet karbohidrat, yaitu ada diet keto dan diet Atkins. Diet keto adalah mengkonsumsi lemak sebagai bagian utama, yaitu lebih dari 60% dari makanan sehari-hari dan sangat sedikit mengkonsumsi karbohidrat. Sedangkan diet Atkins yaitu diet yang mengkonsumsi sedikit karbohidrat. Berbeda dengan diet keto yang lebih banyak mengkonsumsi lemak, diet Atkins menerapkan protein sebagai sumber utama asupan, yaitu 30-50%. Kedua cara diet tersebut dianggap sukses dalam menurunkan berat badan dalam waktu yang cepat atau relatif singkat. Sebenarnya, hal tersebut masuk di akal, karena pada umumnya, konsumsi karbohidrat yang berlebihan dituding sebagai kambing hitam peningkatan berat badan secara berlebihan. Tahukah kamu fakta dari karbohidrat? Yang pertama, karbohidrat bukanlah satu-satunya faktor penyebab terjadinya kegemukan. Yang kedua, mengkonsumsi karbohidrat itu sangat penting untuk membantu metabolisme tubuh. Yang ketiga, karbohidrat sangat dibutuhkan oleh tubuh dan otak. Dengan mengurangi asupan karbohidrat secara berlebihan, mungkin kita akan mendapatkan badan yang ideal secara cepat. Namun, kita tidak menyadari bahwa dengan kurangnya karbohidrat membuat badan kita menjadi lemas, karena sumber energi utama kita tidak ada. Selain itu, beberapa dampak yang kita rasakan jika kita tidak mendapatkan karbohidrat yang cukup, yakni pertama, sulit untuk fokus. Seseorang yang kekurangan karbohidrat dikatakan dapat mengalami kesulitan untuk fokus. Yang kedua, mudah merasa lelah. Semakin banyak aktivitas fisik yang kita lakukan, maka semakin banyak pula karbohidrat yang akan dibutuhkan. Jika kita mengkonsumsi kurang dari itu, maka kita akan mudah merasa lelah. Yang ketiga, adanya gangguan metabolisme tubuh. Karbohidrat merupakan sumber energi terbesar yang dibutuhkan tubuh. Dan juga karbohidrat itu memiliki peran penting dalam metabolisme protein dan lemak. Yang keempat, menurunnya daya konsentrasi dan daya ingat. Jika kita rendah mengkonsumsi energi, maka nutrisi pada otak akan terganggu. Ketika otak mengalami kekurangan nutrisi, maka akan memengaruhi daya konsentrasi kita. Agar keinginan untuk memiliki badan yang ideal dapat tercapai tanpa membahayakan tubuh, maka kita harus melakukan diet secara sehat. Berikut 6 tips diet sehat, yaitu yang pertama, memilih makanan yang tepat. Sangat dianjurkan bagi orang yang ingin melakukan diet untuk menghindari makanan berlemak, mengandung gula tinggi, gorengan, dan makanan dalam kemasan. Kita harus memperbanyak makan sayur, buah, daging merah, dan putih yang tanpa lemak, ikan, kacang, dan biji-bijian. Yang kedua, yaitu mengatur porsi makan. Porsi makan yang baik adalah porsi makan yang memenuhi kebutuhan kalori per hari. Cara mudah untuk mengatur porsi makan adalah membagi piring menjadi 4 bagian. 1/4 untuk mengonsumsi daging atau sumber protein lain, 1/4 lainnya untuk mengonsumsi karbohidrat, dan 2/4 terakhir untuk mengonsumsi sayuran hijau dan berwarna-warni. Yang ketiga, yaitu membuat jadwal makan.
kesalahan besar yang dilakukan saat diet adalah melewatkan jam makan. Sebenarnya tidak apa jika makan 3 kali sehari, asalkan porsinya sesuai dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Usahakan sarapan dengan makanan tinggi protein dan serat agar bisa kenyang sampai siang hari. Yang keempat yaitu kurangi gula dan garam. Tidak hanya gula dan garam, namun juga minyak dan lemak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merekomendasikan agar kita mengonsumsi gula sebanyak 4 sendok makan per hari, garam 1 sendok teh per hari, dan lemak 5 sendok makan per hari. Yang kelima yaitu menjadikan olahraga sebagai kebutuhan. Beberapa hal yang sudah dijelaskan sebelumnya akan kurang berhasil jika tidak diimbangi dengan olahraga, karena tubuh perlu membakar ekstra kalori yang masuk dalam tubuh dan membentuk otot. Kita bisa memulai dengan jalan santai dan jogging di sekitar rumah selama 30 menit. Yang keenam yaitu jauhi kebiasaan buruk. Tidak hanya saat diet, namun memiliki pola hidup sehat sangat diperlukan setiap saat. Hal ini bisa dimulai dari tidur yang cukup dan berkualitas. Usahakan untuk menghindari begadang serta menghindari konsumsi alkohol dan merokok. Meskipun sudah banyak dikenal masyarakat luas bahwa diet rendah karbohidrat ini dapat menurunkan berat badan, tetapi pada kenyataannya diet ini tidak terlalu memberikan efek pada tubuh kita, bahkan menimbulkan dampak yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kami sudah menjelaskan tips diet sehat sebelumnya, dan jangan lupa untuk mengimbanginya dengan olahraga, karena tubuh perlu membakar ekstra kalori yang masuk dalam tubuh dan membentuk otot. Kita bisa memulai dengan jalan santai dan jogging di sekitar rumah selama 30 menit. Jauhi kebiasaan buruk, tidak hanya saat diet, namun memiliki pola hidup sehat sangat diperlukan tiap saat. Hal ini bisa dimulai dari tidur yang cukup dan berkualitas. Usahakan untuk menghindari begadang, serta menghindari konsumsi alkohol dan merokok. Dengan demikian, lakukanlah diet sehat dengan tetap memperhatikan kadar nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan jangan terlalu memforsir diri untuk mengejar berat badan ideal yang diimpikan.